Gadis ini masuk ke dalam lift yang salah. Ia mendapatkan perhatian dari direktur kaya. Sepatu jenis apa ini? Ia tidak nyaman menggunakan sepatunya dan ia tidak tahu karena sepatu inilah dia bisa mendapatkan perhatian dari direktur kaya. Donghin keluar dari lift dan masuk ke sebuah kamar. Sang direktur diam-diam mengingat nomor kamarnya. Tak lama, pelayan datang untuk memberikan hadiah kepada Donghin. Dia masuk kamar dan membuka hadiah. Di dalamnya ada sepatu yang sangat cantik. Donghin menelepon resepsionis hotel. Dia bertanya siapa yang memberikan hadiah ini kepadanya. Tetapi mereka juga tidak tahu siapa itu. Donghin merasa sangat bingung. Tiba-tiba, pacarnya menelepon dan mengajaknya keluar untuk makan. Donghin mengira hadiah ini diberikan oleh pacarnya sehingga dia langsung melupakan pertengkaran antara mereka berdua. Aku akan memaafkanmu karena perhatian romantis ini. Donghin memakai sepatu boneka yang cantik di kakinya. Lalu dengan lembut duduk di mobil sang pacar. Semua gadis suka kecantikan. Donghin baru saja berterima kasih kepada pacarnya untuk sepatu yang cantik ini. Tapi pacarnya mengatakan bahwa sepatu ini tidak diberikan olehnya. Bahkan dia mengkritik Donghin sebagai orang jahat. Sekarang keduanya berselisih satu sama lain. Kali ini Donghin merasa tersakiti. Dia bertengkar dengan Trung Kuang lalu meminta untuk turun dari mobil. Mengira bahwa pacarnya akan menggodanya tetapi tidak menyangka Trung Kuang menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Donghin yang marah membuka pintu mobil dan langsung keluar. Trung Kuang tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi meninggalkannya. Hei, berani sekali kau meninggalkanku. Sepanjang hidup ini aku tak ingin melihatmu lagi. Adik Trung Kuang mengingatkannya bahwa di tempat sepi ini sulit memanggil mobil. Sebenarnya Trung Kuang hanya ingin mengancam Donghin. Ketika dia hendak kembali untuk menjemputnya, ada orang lain yang sudah datang menjemput. Donghin tidak mau duduk di mobil pria itu. Mereka berdua baru saja bertemu satu kali. Tapi ketika aku melihat Trung Kuang di depan, Donghin segera berubah pikirannya untuk ikut bersama mereka. Trah Hai melihat Donghin memakai sepatu yang dibelinya dan ia langsung merasa sangat bahagia. Trah Hai mengundangnya untuk makan malam bersama. Karena sedang bertengkar dengan pacarnya. Saat ini dia memberi kesempatan kepada Trah Hai untuk mendekatinya. Mereka berdua pergi ke rumah makan high-end. Setelah ngobrol berdua, aku baru tahu kalau sepatu boneka itu kamu yang kasih. Jadi bagaimana kamu tahu kalau aku pakai sepatu ukuran 37? Aku hanya menebaknya saja. Donghin belum pernah melihat pria yang begitu lembut. Ia merasa nyaman karena lelaki yang ada di depannya sangat baik. Setelah makan, Donghin dan Trah Hai melakukan pelayaran sungai bersama. Mereka berdua menjadi lebih dekat. Dan mereka dengan cepat menjadi teman baik. Saat ini Donghin masih belum punya perasaan kepadanya. Tetapi Trah Hai telah jatuh cinta dengan gadis lugu ini. Setelah mengetahui bahwa Donghin harus kembali ke Tiongkok untuk bekerja, Trah Hai segera menjual semua asetnya untuk kembali ke Tiongkok mengejar Donghin. Tak lama kemudian, Donghin berdebat dengan pacarnya lagi. Hari itu dia datang untuk memberikan sarapan kepada Trung Kuang, kemudian ia mendapati di tempat tidurnya ada seorang gadis aneh. Awalnya Donghin mengira dia pergi ke kamar yang salah. Tetapi ketika dia melihat nomor di pintu dia tahu itu semua benar. Kenapa kamu tidur di ranjang ini? Aku juga tidak tahu. Melihat wajah bingungnya gadis itu, ia akan melakukan sesuatu untuk mengelabui gadis ini. Dengan marah, ia pergi ke kantor direktur dan bertanya kepada pacarnya tentang gadis itu. Siapa gadis dengan kemeja putih yang tidur di kamarmu tadi malam? Ternyata gadis cantik ini bernama Li Giaihuyan. Kemarin dia minum bersama sekumpulan anak muda kaya raya lainnya. Karena terlalu sibuk bermain, kegaduhan mereka mengganggu istirahat tamu di kamar sebelah. Trung Kuang langsung datang kemari untuk memeriksa. Dia menemukan 3 pemuda ini yang sudah bersiap untuk merudal paksa Giaihuyan yang sedang mabuk. Karena tidak ingin mempengaruhi reputasi hotel, Trung Kuang membawa Giaihuyan ke kamarnya untuk beristirahat. Sebenarnya tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Trung Kuang tetap di kantor semalaman. Dia mencoba menjelaskan untuk membuktikan dirinya tidak salah. Tetapi orang Donghin tidak mempercayainya. Kamu pikir aku anak kecil? Apakah kamu berusaha menipuku? Ada begitu banyak kamar di hotel ini. Mengapa kamu harus memutuskan untuk membawanya ke kamarmu? Melihat pacarnya tidak percaya, Trung Kuang begitu marah sehingga dia langsung menyuruh Donghin keluar. Seharusnya sekarang mereka makan siang bersama. Tapi karena salah paham mereka harus bertengkar. Kemudian Trung Kuang mengunjungi Giaihuyan dan membawa pakaian kepadanya. Kemarin kamu mabuk. Untuk sementara waktu aku harus membawamu ke sini. Aku takut terlalu banyak orang yang melihat dan menimbulkan masalah. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku mengerti. Terima kasih banyak.
Tidak ada apa-apa, kamu adalah tamu hotel kami. Ini sudah seharusnya kita lakukan. Wanita ini baru pertama kali melihat pria yang begitu hangat. Hatinya tiba-tiba berdetak kencang. Di ruangan ini mereka ngobrol berdua. Donghin hanya bisa sembunyi di pojokan sambil nangis. Saat itu, rekan kerja pergi memberitahunya bahwa ada tamu yang memanggil Donghin. Ternyata tamu itu adalah orang yang menjual semua asetnya dan untuk kembali ke negara dan mengejar Donghin. Rahai mencintainya dari pandangan pertama. Dia tak segan mengungkapkan cintanya kepada Donghin. Apakah kamu tahu sesuatu? Dari hari pertama aku melihatmu. Kau membuatku merasa sangat istimewa dan memiliki pesona yang sangat menarik. Pria ini membuatnya merasa sangat nyaman. Pria ini sangat ahli dalam memikat hati gadis-gadis. Ia membuat Donghin sangat bahagia. Abis makan, mereka berdua jalan-jalan bersama. Donghin meninggalkan semua luka dan kekesalannya. Mereka berdua sibuk bermain sampai malam. Donghin tidak tahu bahwa Trung Kuang telah menelponnya terus-menerus. Tetapi dia sama sekali tidak menangkapnya. Ternyata Donghin lupa kalau teleponnya ada di mobil Rahai. Dia tidak tahu kalau Trung Kuang sedang memanggilnya. Trung Kuang sangat khawatir dengan pacarnya. Dia mengira Donghin masih marah karena salah paham dengan pertengkaran tadi pagi. Trung Kuang pergi ke rumah Donghin untuk menjelaskan semuanya. Tetapi dia melihat Rahai mengantar Donghin pulang. Tawa dan candanya mereka membuat Trung Kuang sangat cemburu dan dia merasa sangat kecewa dengan Donghin. Aku tidak istirahat dan mencarimu seharian. Tapi aku malah melihat pemandangan yang menyebalkan. Trung Kuang marah dan langsung pergi. Ketika dia baru pulang, dia melihat Giai Huyan berdiri di depan pintu menunggunya pulang. Badan dan baju Giai sangat basah. Hal ini membuat Trung merasa sangat khawatir. Jadi dia buru-buru membawanya ke hotel untuk beristirahat. Ketika Trung Kuang hendak pergi, Giai Huyan memeluk tubuhnya dengan sangat erat. Apa yang akan terjadi selanjutnya antara kalian berdua? Nantikan cerita berikutnya di RS Studio.